di dalam paparan yang sudah saya sampaikan sesuai dengan kontrak kuliah, di situ ada tauhid dan urgensinya bagi kehidupan manusia. Bahwa Islam itu adalah agama tauhid. Sebetulnya sejauh mana kebutuhan kita akan sudah berangkat terus disinggung dalam iman, ya disinggung dalam tapi sejauh mana kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat asal katanya wahada yuwahidu tauhidan itu adalah sesuatu yang satu. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu hanya satu, memang satu-satunya, ya satu-satunya. Tidak ada dua. Tapi kan dalam implementasinya itu kan ternyata ada yang menduakan Tuhan. Bahkan kadang-kadang orang Muslim itu sendiri itu juga tidak kafah dalam bertauhid. Makanya bagaimana tauhid itu kan tidak hanya pada wujud Allah, tetapi pada zat Allah, tetapi juga apa itu sifatnya, ya kemudian pada hanya perbuatannya itu juga kita bertauhid ya. Begitu kita mengucap la ilaha illallah ya sudah pas. Walaupun Islam itu tidak ada paksaan, tetapi tidak berarti bahwa Islam itu ambigu, artinya tidak komitmen. Kita harus punya komitmen dalam berislam. Ya, jadi ini kewajiban meyakini bahwa Allah itu bersifat esa atau tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada satu pembantu baginya. Pembantu itu maksudnya adalah yang sama sejajar tetapi bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kekuasaannya, itu tidak ada. Loh Bu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah utusan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita, hanya memang memiliki diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai nabi, ya, diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia karena tidak mungkin kita itu langsung bertemu dengan Allah. Ya, dengan ciptaannya aja kalau kita didekatkan itu kadang-kadang kita nggak sanggup, ya kan. Sekarang ciptaan Allah yang berupa air itu di mana-mana meluap, meledak ya karena adanya banjir, itu aja sudah kewalahan. Bangunan ya, bahkan kadang-kadang kemarin tampak di media ya di TV itu mobil yang nekat menerobos banjir akhirnya dia harus baru ketemu dengan ciptaannya ya yang secara itu belum besar, itu sedikit sekali, belum besar. Kalau besar kan seluruh dunia ini, baru ketemu dengan kita sudah kewalahan. Perkuliahan terkendala, kemudian perdagangan juga terkendala karena mobilitas menurun, ya kan. Kemudian pekerjaan juga terkendala. Itulah semua itu menunjukkan bahwa baru kita bertemu dengan ciptaannya itu kita sudah kalang kabut. Apalagi kita ketemu dengan Allah, ya kan. Tidak berarti bahwa lo itu kan memang apa itu namanya juga, nah kan Allah itu Rahman Rahim, sehingga ketika bertemu kita malah kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tidak, justru karena ini kerudungnya kok mencong-mencong kan, ya karena memang Allah itu adalah zat yang maha, ya maha. Kalau dari apa itu, dari laptop itu ke kiri kiri jadi kanan ya, jadi suka keliru. Begitu dibetulkan miringnya keliru. Biarlah agak mengkong-mengkong sedikit enggak apa-apa. Ya, jadi itu tadi karena dengan Allah Subhanahu wa taala.
tidak akan pernah menampakkan di dunia ya, di akhirat nanti itu terpilih. Siapa yang terpilih? Yang takwa, yang memang berkeinginan untuk ketemu dengan Allah ya. Tetapi kemudian dia juga ada ikhtiar untuk ketemu dengan Allah. Tapi kalau hanya bertemu saja ya sama saja bohong. Ya kan kita sudah ibaratnya kita sudah bersahadat. Itu sudah janji Allah mau ketemu dengan Allah. Kita sudah beli karcis bioskop. Nah, kita kan sudah punya fasilitas. Tapi kemudian kita pada jam-jam tertentu kita itu tidak mau masuk bioskop. Ya kan sama saja dia nggak dapat, sudah difasilitaskan kepadanya. Nah, itu. Sehingga bagaimana cara kita lalu apa makna dari urgensi tauhid bagi kehidupan kita ya. Zatnya adalah tidak ada sekutu, pembantu, hanya Allah saja yang berkuasa pada alam ini. Allah tidak berbilang, zat Allah itu tidak berbintang. Padahal jelas ya, la tafkilah. Pikirkanlah ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah saja tidak bisa semuanya kita lihat. Ciptaan Allah saja tidak semuanya kita mampu menghadapinya. Ya kan luapan apa itu kawah apa itu kawah gunung ya, itu kalau sudah meluap gitu kita mampu enggak menghadapinya? Tidak bisa, enggak mampu. Apalagi pegang gitu. Ya paling kalau selfie itu juga dari kejauhan kan. Oke. Kemudian zat Allah itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa, sesuatu zat yang tidak bisa dilihat. Ya, juga difikirkan terlalu dalam itu tidak bisa. Sehingga jelas disyariatkan itu la tafakur fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Duh ya saya cinta banget sama Allah, tapi saya memikirkannya. Memikirkan makhluknya. Memikirkan makhluknya itu bagaimana saya sebagai makhluk. Saya sebagai makhluk, saya harus berterima kasih. Bagaimana caranya terima kasih? Syukur kita kepada Allah. Mentaati perintahnya, menggunakan semua organ tubuh ini sesuai dengan fungsinya. Ya, itu. Itu yang dipikirkan, bagaimana kita memaksimalkan nikmat Allah itu untuk kehidupan dan penghidupan makhluk Allah juga semuanya. Bukan malah sebaliknya. Itu zat Allah itu dipikirkannya seperti itu. Loh, kenapa ada terjadi banjir? Banjir itu salah siapa? Ya itu karena Allah itu kan menciptakan semuanya itu kan sudah teratur, huwaladzi ja'ala lakum fil ardi jami'an. Allah menciptakan semuanya untuk kamu, bukan untuk bahaya, tetapi untuk kesejahteraan kita di dunia. Kok malah mendatangkan bahaya? Berarti ada sesuatu miss yang di sana yang kita tidak mampu tidak mampu mengelolanya. Ya ini sebentar ya Mbak, saya kok masih dalam. Enggak apa-apa ya Mbak, saya pakai background ini ya. Kemarin belum sempat ganti. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat? Nah, sifatnya juga tidak ada sesuatu yang menyamai, menyerupai sifat Allah. Ya, sifat Allah itu maha adil. Kita sudah diberi keadilan oleh Allah. Ya. Di dalam Al-Qur'an kan diangkat kuntum khairu ummah urijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Engkau adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Tapi kan kemudian tidak kemudian ujuk-ujuk. Tiba-tiba kita menjadi sebaik-baik umat. Umat Islam itu menjadi sebaik-baik umat. Nah, kita untuk dapat baik itu bagaimana? Kita merujuk, kita belajar dari Al-Qur'an bagaimana kita harus baik. Ternyata
Di sana ada apa itu? Ada parameternya. Parameternya adalah ketika manusia itu mampu mengajak kepada kebaikan, mampu mengajak kepada hal-hal yang tidak membuat kerusakan dan mencegah dari kejahatan. Oh, itu baru kita dikatakan makasih. Baru kita dikatakan baik. Makasih, Mbak. Nah, baik bagaimana? Baik artinya kita memahami bahwa sifat Allah itu adalah pemurahan. Ya, kita memahami bahwa Allah itu memberikan potensi kita bisa baik, sehingga apa yang diberikan Allah untuk kebaikan bukan untuk kejahatan. Artinya apa? Berarti pergerakan manusia dengan syariat Islam itu yang kita menghargai, mengakui, meyakini dan mengimplementasikan bahwa sifat Allah itu adalah adil, bahwa sifat Allah itu adalah hafal siapa yo sini. Apa ya, coba masih hafal 20 sifat Allah ya ada kan ya. Nah, itu diimplementasikan dalam kehidupan ya. Keadilan Allah luar biasa sekali. Ya, perempuan di dalam Islam itu kan ada kewajiban untuk menikah. Ya, tidak berarti bahwa yang belum menikah itu tidak melaksanakan kewajiban. Mungkin memang terkendala. Terkendalanya apa? Ya memang belum sempat bertemu dengan jodohnya. Ya satu. Karena dia punya kriteria tertentu. Jadi artinya selama dia memang masih ada niatan untuk menikah, ya kalau seperti kelompok ada yang tidak boleh menikah sama sekali kan, ya tidak boleh. Tetapi kemudian kemarin di Paris itu ada komunitas ini enggak tahu, saya belum ngecek di Google apakah itu hoax atau tidak, itu minta maaf kepada seluruh kepada masyarakat bahwa dia telah melakukan kekerasan seksual. Ada 230.000 perempuan yang telah dilecehkan. Nah, itu karena apa? Karena faktornya dia tidak boleh menikah. Ya mudah-mudahan ini berita bohong, ya hoax. Mudah-mudahan bagaimanapun kita menghendaki yang terbaik bagi kehidupan manusia, ya kan? Kan begitu. Nah, sifat Allah yang tunggal, sifat Allah yang kekal, enggak. Sifat Allah yang hidup itulah harus kita maknai di dalam kehidupan kita. Loh, kita kalau misalnya Mbak, saya tanya ya, ada beda nggak ketika ada ujian Anda ditungguin oleh penguji atau oleh dosen dengan tidak ditungguin oleh dosen? Ada beda tidak? Saya tanya. Ada kan? Merasa diawasi kan kita akan menunjukkan sikap yang baik, taat pada aturan yang ada, ya kan? Walaupun kita sudah sama-sama belajar, tetapi karena faktor pertemanan, persahabatan, ketika ada teman tanya kan kemudian kita akan berusaha membantu kan, ya. Walaupun kita tahu itu aturannya tidak boleh, tetapi kan nyatanya kan juga itu dilakukan, tetap dilakukan. Kerjasama dalam ujian kan tidak diperbolehkan, tetapi karena faktor tidak ada yang tanya kita akan berusaha. Tapi kalau akan berusaha memberikan, ya kan, walaupun kita tahu itu tidak diperbolehkan. Nah, harusnya komitmennya terhadap ketaatan kita pada aturan itu juga merujuk, ya artinya apa? Mengerucut sampai kepada sifat Allah yang maha mengetahui, begitu, ya kan?
Allah tidak pernah ngantuk. Ya, itu juga seperti itu. Kita jalan-jalan asyik ya. Oh, di perjalanan yang jauh misalnya, kemudian teman-temannya nggak ada yang sholat, Anda juga ikutan AB, begitu. Itu kan sama saja kita itu, apa itu, ini hanya contoh. Sama saja orang itu kan AB. Dan Allah yang maha melihat terus. Tidak ada ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u. Itu kan luar biasa ayat tauhid. Karena dari awal sampai akhir dia itu hanya mengangkat tentang kemahaannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian perbuatannya bagaimana? Perbuatan Allah itu tidak memerlukan bantuan dalam melakukan sesuatu. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah juga memberikan pengetahuan kepada kita. Bu, pengetahuan itu saya cari sendiri. Misalnya begitu. Saya belajar sendiri kok bilang itu dari Allah. Allah memfasilitasi agama kepada Anda. Itu tidak berarti Anda akan pintar. Tidak. Tapi di sana ada proses dan di sana juga ada nikmat Allah, di mana Allah memberi kesempatan kepada Anda untuk ingat terus, ya, sehingga jalannya itu mudah. Oh iya, waktunya ini saya diajak, ini saya asik dalam menyimak video, tetapi Anda kemudian karena dapat petunjuk dari Allah, Anda ingat tugas Anda bahwa Anda harus murojaah misalnya, Anda harus belajar. Maka belajar ini, murojaah ini yang merupakan panggilan dan bantuan dari malaikat juga, ya kan? Allah itu di samping memberikan kita hidayah itu juga caranya juga dengan memberikan kepada malaikat tugas-tugas untuk menjaga manusia. Ya, itu sebetulnya sudah disiapkan semua pirantinya oleh Allah. Tinggal kita memanfaatkan. Dan itu ada dalam apa ini namanya hati nurani kita yang paling dalam. Itu bisa kita rasakan ketika kita harus memilih apakah mau murojaah atau mau belajar misalnya gitu, atau terus tetap tidur atau terus tetap melihat tayangan TV. Nah, itu di situ kita harus memilih. Kita ingat perbuatan Allah. Ya, saya sudah belajar tapi nyatanya saya gagal terus. Kemudian apa? Anda kemudian mengatakan belajar tidak belajar nggak pinter. Nggak bisa seperti itu. Sunatullah itu harus kita sunatullah itu adalah bagian dari karunia Allah. Orang belajar akan pandai. Berarti ada sesuatu yang miss dengan kita. Ya, ada sesuatu yang miss dengan kita. Allah saat itu. Nah itu. Jadi zat sifat dan perbuatan itu harus dalam kondisi hanya milik Allah. Ya, dalam konteks al-wahid. Zat Allah itu harus al-wahid. Sifat Allah itu harus al-wahid. Perbuatan Allah itu harus al-wahid. Bu, gimana toh perbuatan yang tidak Allah ya nanti kita selesaikan di bawahnya. Oke. Nah di sini ya pembagian tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa asifat. Ya tauhid rububiyah itu ada diangkat di dalam surat Yunus. Kul mayyarzuqukum minal minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar, ya kan? Di sini kan siapakah yang apa itu?
yang memberi rizki kepadamu itu adalah merupakan satu pertanyaan yang diberikan kepada orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrik. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang memberikan rizki di bumi ini, di bumi ya di langit dan di bumi. Artinya siapa yang memfasilitasi langit dan bumi, dan siapa yang memberikan kemudahan, ya, siapa juga yang apa itu yang berkuasa. Nah, kalau ketika pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan kepada orang kafir, orang musyrik, bahkan orang musyrik, ya, kalau orang kafir kan memang agamanya lain, ya. Kalau orang musyrikin itu kan mereka mengakui Allah tetapi dia juga menduakan, ya. Ketika meminta kepada yang lain, itu mereka mengatakan bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Fayaqulunallahu wa qul afala tattaqun. Bahwa yang membuat langit, kemudian yang memberi rizki, yang menjaganya, ya, yang mengeluarkan, yang menjadikan orang mati kemudian hidup, hidup kemudian mati, semua itu adalah ketika ditanyakan kepada orang miskin, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwa itu adalah Allah. Tetapi ini tidak terimplementasi pada tauhid uluhiyah, gitu loh. Ketika dia mengakui bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, semua ini adalah merupakan kekuasaan Allah, ya, kita masih hidup tenang, alam semestanya itu kan masih ramah dengan kita, walaupun di beberapa tempat sudah tidak ramah, tapi kan itu kan kasus, ya kan. Walaupun kita sudah diterpa oleh COVID, tetapi ternyata masih bisa dihindari. Nah, itu kan merupakan sesuatu yang luar biasa, ya. Itu kekuasaan Allah juga ada di sana. Karena manusia masih diberi kesempatan untuk mencari celah-celah bagaimana mengamankan COVID ini, walaupun COVID-nya itu belum juga pergi, ya. Itu memang bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh. Dan ketika itu ditanyakan kepada siapa itu, kepada orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Allah yang membuat langit, membuat gunung, membuat ini. Bukan kemudian Tuhan matahari membuat matahari, gitu, bukan. Tuhan laut membuat laut. Paling dia hanya mengatakan itu adalah penjaganya, ya kan. Yuk kita melakukan larung supaya tidak marah. Berarti kan dia menjaga laut kan. Kalau pembuat kemudian dia akan mengangkat penjaganya, itu kan sama saja dia menduakan kan, ya. Artinya apa? Tidak sepenuhnya, kenapa nggak dijaga sendiri? Kenapa harus dijaga oleh siapa itu, oleh sesuatu yang itu juga dipandang mempunyai kekuasaan sama dengan Tuhan? Itu tidak bisa seperti itu. Beda dengan Rasul itu memang bertugas dia, dan dia dua manusia, dia makan minum meninggal juga, ya kan. Nah, wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Nah, pada saat implementasi tauhid uluhiyah, ketuhanan, di mana kita harus menyembah Allah, tidak semuanya menyembah Allah. Katanya yang membuat, mencipta langit, bumi itu adalah Allah. Katanya yang apa itu, raja yang berkuasa, artinya yang menguasai langit sampai langit itu tenang, langit itu tetap bermanfaat buat kita, tidak mendatangkan apa itu kerusakan bagi kita, ya. Kemudian ini apa, pendengaran, penglihatan juga kita juga menjadi nikmat. Tapi ketika itu semua kita sadari itu adalah ciptaan Allah, ternyata apa? Dia saat kehadiran menerima sekaligus tidak ada
La ilaha illa ana fa'buduni. Itu tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu tidak dilaksanakan. Ya. Meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah, yang dicintai dan diridhoi Allah apa itu, dan diridhoi Allah baik ucapan, amalan lahir dan batin, tetapi dalam perbuatannya dia tidak menyembah Allah, dia menduakan Allah. Oke. Apalagi kemudian batinnya, amalannya ya ketakutan kalau ada apa itu gunung meletus, lalu dia melakukan satu sesembahan, satu acara apa namanya, istilahnya apa ya, acara sesajian, ya itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan uluhiyah. Tapi ini justru banyak dilakukan. Ya, kemudian al asma wa asifat. Ini ada di dalam walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah qul antum a'lamu amillah. Ya. Tasbih adalah menyamakan. Jadi kita tidak boleh menyamakan, mentasbihkan Allah dengan yang lain. Tahrif adalah mengubah, kita juga tidak boleh mengubah sifat-sifat Allah. Ya, mengubahnya bagaimana? Mengubah dalam bentuk perbuatan kita. Gak apa-apa sekali-kali melanggar gitu ya. Gak boleh sebetulnya. Ya, begitu kita tahu bahwa kita melanggar, segeralah bertobat. Astagfirullahaladzim, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'til adalah mengabaikan. Kemudian takyif adalah tetapkan kondisi dan esensinya. Ya, artinya apa? Ketika Allah itu ketika ayat kursi itu kan karena ada kalimat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wasi'a kursiyu. Nah, wasi'a kursiyu. Lalu kita bayangkan kursinya Allah itu bagaimana gemerlapnya, bagaimana bentuknya, itu tidak diperbolehkan. Ketika Allah mengatakan tangan Allah gitu juga kita tidak boleh membayangkan tangan Allah segede apa, kayak apa, itu tidak boleh. Jadi tetap itu adalah wahid dan itu tidak bisa kita lihat, kita bayangkan ya, kembali zat Allah itu jangan dipikirkan. Oke. Kemudian ciri amalan yang bertentangan dengan sifat al-wahid, ya, melakukan ibadah bukan karena Allah. Nah, ini adalah amalan yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan al-wahid. Kita tahu bahwa ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, tetapi kemudian ketika kita melakukan adalah karena sesuatu, misalnya ya puasa itu kan mengurangi konsumsi makanan, ya. Niat kita adalah karena saya puasa karena saya ingin langsing, itu enggak boleh. Puasa saya adalah karena ingin langsing, itu enggak boleh. Berbeda ketika Anda puasa karena memang saya ini adalah ibadah, misalnya puasa Senin Kamis, ini adalah ibadah sunnah. Tetapi dalam ibadah sunnah itu Anda sekaligus juga mengatur menu Anda agar supaya sehat. Sehat untuk apa? Untuk dapat lebih baik. Beribadah itu lain, ya. Jadi kalau hikmahnya boleh kita ambil, tapi tujuannya tetap adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian melakukan perkara syirik seperti menyembah berhala, tenung, mengundi nasib, ya. Kemudian aja lagi yang kekinian, ya. Yang kekinian kalau tidak membuka WA, kalau tidak pegang WA, nampaknya ada sesuatu yang hilang. Ya, memang informasi itu penting, tetapi kan bukan segalanya. Itu ada sarana untuk kita beribadah, bukan ibadah. Bukan satu-satunya cara kita beribadah, itu tidak.
Buku justru merupakan sarana untuk beribadah. Punya HP ya waktu sholat itu dibuat wakernya. Ya, waker untuk waktu sholat khususnya adalah sholat apa yang Anda biasa tertinggal itu apa. Kalau subuh, utamakan itu untuk sholat subuh. Ya, kalau atau mungkin semua waktu sholat bisa didesain seperti itu, ya itu perlu. Jadi khususnya adalah mereka yang sering kelewatan waktu-waktu sholat tertentu. Nah itu artinya bahwa apa? HP yang Anda miliki ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Anda boleh membuat jadwal untuk ketemu dengan teman pakai ringtone juga boleh, enggak apa-apa. Tetapi tidak berarti bahwa ringtone ya itu nanti mengganggu aktivitas Anda di dalam beribadah, itu enggak boleh, ya. Kemudian menjalankan norma aturan yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya, misalnya baru-baru ini kan muncul aturan apa itu pelecehan seksual yang di kampus ya, yang kemudian apa itu kekerasan dalam seksual itu tidak boleh, kalau suka dengan suka boleh. Nah itu kan bisa diterjemahkan abu-abu sekali. Kan suka dengan suka boleh-boleh aja, ketika di dalam lift hanya berdua, apa yang bisa dilakukan itu kan bisa aja dalam sekian menit gitu kan, bisa terjadi maksiat, ya kan? Nah itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Meskipun itu ada aturan yang bisa bersifat abu-abu dan diterjemahkan abu-abu, ya karena tertulis, hukum kalau sudah tertulis itu adalah tergantung bagaimana seseorang itu mampu memaknai dan memberikan bukti. Betul. Sehingga kemarin kan ada itu seorang ibu hanya karena faktor apa itu, faktor ada masalah dengan anaknya, kemudian dilaporkan bahkan sampai masuk pengadilan, ya, dituntut untuk memberikan hak dia, hak warisnya dia, padahal uangnya belum tentu masih ada. Nah itu kan nggak boleh, ya. Kita baik sama kedua orang tua saja itu belum bisa menutup apa namanya jasa ibu kepada kita semua. Ya nanti kalau Anda sudah memiliki putri atau putra, itu Anda bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu untuk membuat anaknya sampai segede ini, sampai setua ini. Oke, kemudian akidah, kesan beriman dengan sifat al-wahid. Jadi apa namanya, bukan kesan ya, istilahnya apa ya, dampak itu bukti, ya bukti. Jadi apa yang bisa kita lihat dari perbuatan kita itu bagaimana. Akidah, dalam akidah itu dari tahayul, bid'ah, khurafat. Ya, kemudian ridho dengan qadar Allah. Kita selalu husnudzon dengan qadar Allah. Allah itu maha pemurah. Apapun kondisi kita, ujian kita, tapi percayalah bahwa Allah itu adalah maha pengasih dan maha penyayang. Kondisi kita sedang sakit itu artinya kita masih terpilih, kita adalah yang terpilih untuk menghadapi cobaan sakit, dan itu akan berakhir. Sehingga tidak ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan pembalasan dan surga neraka. Sebetulnya setiap kali ada musibah, tidak berarti kalau ada musibah kemudian ya udah saya terima, udahlah saya berterima, kemudian tidak ada usaha untuk keluar dari musibah, itu juga dicalah, ya. Kita yang terbaik adalah sehat, maka sehat itu harus kita upayakan. Kenapa? Karena dengan sehat kita dapat beribadah dengan sempurna, kita dapat belajar dengan sempurna, kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kita. Berbeda kalau kita sakit, mungkin kita hanya dapat berzikir saja, tidak bisa. Nah, makanya di situ yang
Gimana kalau dia IT yang sudah canggih, bisa kan minta tolong kepada teman untuk mencari bantuan. Bantuan apa? Bantuan sesama manusia. Bukan kan manusia itu ada kewajiban ta'awun membantu yang lain. Ya, insya Allah kalau itu diketahui mereka yang mampu, insya Allah itu akan dapat apa itu akan ada kepedulian lah. Jadi jangan merasa sendirian di dunia ini. Yakinlah ada teman, yakinlah ada dermawan, yakinlah ada orang yang mau menolong ya. Kemudian ibadah. Mengerjakan segala perintah Allah dengan ikhlas tanpa riya. Tanpa adanya rasa bahwa kita itu lebih dari yang lain. Yang kelebihan pada kita itu juga merupakan ujian loh. Ya maka kita tidak boleh riak mengambil ilmu yang kita miliki, pelajari dari kelas dari TK sampai ke perguruan tinggi ya, dan mendapat ijazah kumlot misalnya. Apa dikira Allah tidak akan bisa mengambil? Bisa. Hanya karena stroke, hanya karena karena kena saraf sedikit atau ada sesuatu dalam otaknya karena jatuh tadi, hilang semua ilmu. Itu bisa. Makanya nggak boleh sombong. Harus sadar bahwa itu adalah merupakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang kepada sesama manusia. Apa yang ada pada kita itu adalah merupakan rezeki. Kepandian juga merupakan rezeki. Kalau memang ada yang meminta untuk dibantu dalam bidang-bidang ilmu tertentu, ya kita berikan. Jangan hanya itu adalah punya saya. Apa kontribusi Anda untuk dapat ilmu tadi? Ya beri yang sekiranya mampu untuk dia lakukan. Dia lakukan pekerjaan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semua tatanan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kan ibadah perbuatan-perbuatan yang diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ya ahlaknya ikhlas dalam setiap pekerjaan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kemudian pekerjaannya dapat apa itu prestasi, kemudian mendapat istilahnya apa acungan jempol dari teman atau atasan, syukurilah itu dengan alhamdulillah. Artinya apa? Syukur kita tetap merujuk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin dalam kehidupan, nah ini perlu karena di dalam Al-Quran kan jelas wal asri. Ya, waktu tidak akan menunggu kita, tetapi kita yang mengejar waktu. Jadi harus ada yang dilakukan. Satu pekerjaan selesai, maka kita harus masuk pada pekerjaan yang lain. Kemudian ibu bapak, guru, anggota masyarakat. Ya, kenapa kemudian ibu bapak itu tempatnya adalah setelah Allah dalam Al-Quran ya. Siapapun mereka, bagaimanapun mereka itu adalah tetap ibu kamu, tetap bapak kamu. Meskipun mungkin tidak memberi nafkah kepada Anda, tapi kan Anda masih bisa ada yang memberikan rezeki kepada Anda, maka itu harus tetap dihormati. Ya, bagaimana terhadap Bapak Ibu yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? Ya, kita tetap bersikap, artinya apa? Tidak terus memusuhi beliau, tetap dekati beliau agar beliau menjadi benar. Kalau memang kita mampu, ya kemudian guru bagaimanapun ya guru itu kan kualitasnya macam-macam. Ya, tetapi apa yang sudah dilakukan itu adalah upaya untuk mentransfer ilmu, upaya untuk menjadikan muridnya atau peserta didiknya itu lebih baik dari yang sekarang sudah baik pada anggota masyarakat. Nah, di sini,
Jadi Al-Wahid itu adalah bahwa mengesahkan Allah itu adalah merupakan kewajiban kita, ya. Kemudian dalam poin yang kedua ini maksud Allah Esa itu pada zat tidak ada satu pembantu, hanya yang berkuasa. Pada sifat tidak, oh ini sudah tadi di atas terulang lagi. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa ketika kita masuk agama Islam, ya kita mengucap la ilaha illallah. Bu, saya tidak pernah ibu seperti itu. Tapi kalimat ini sudah terbiasa kita lakukan. Ya begitu kita sudah dilabelisasi oleh orang tua kita beragama Islam dan kita menerima dan kita sering mengucap la ilaha illallah. Berarti kita sudah Islam. Tinggal bagaimana menjadikan Islam itu kualitas takwa. Ya kan itu adalah proses. Melakukan untuk Tuhan la ilaha ini adalah menafikan Tuhan selain Allah. Menafikan saja ini. La ilaha bentuk, jadi penolakan segala bentuk Tuhan. La ilaha. Nah ini ya. La ilaha. Ini adalah menafikan Tuhan, menafikan. Tidak ada Tuhan. Ilaha ini kan la ilaha. Ilaha ini kan Tuhan. Ilah adalah menetapkan. Disabitkan ya. Menetapkan satu-satunya. Illallah. Ini adalah penetapan. Jadi kalau ini meniadakan, ini adalah menetapkan. Karena untuk menetapkan hanya Allah, itu harus mengeluarkan Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, kemudian di dalam surat itu diangkat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada di dalam Al-Quran, bukannya tidak ada. Ya. Dalam hadis barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas akan masuk ke dalam surga. Ke dalam surga. Ya. Jadi barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas itu bagaimana? Namanya ikhlas ya. Semua dikembalikan pada ketauhidan Allah, kembalikan kepada perbuatan Allah. Artinya apa? Kita sudah mengangkat la ilaha illallah ya harus ada Allah. Ya, menyembah Allah. Berbuat oleh ridho Allah, bukan berbuat untuk Allah tidak butuh kepada kita. Tapi bagaimana kita sehingga kita tidak masuk dalam ancaman mereka yang durhaka kepada Allah. Jadi ikhlas itu adalah memahami, mengamalkan, dan mendakwah. Amalan kita itu memang sudah merupakan dakwah. Tidak semuanya paham tentang amalan kita. Ya memang perlu ada dakwah bilisan, ya dakwah bil mal, dakwah bil hal itu diperlukan. Ya, jadi kita kembali kepada kebutuhan orang yang menerima dakwah. Kemudian Rasul mengajak Abu Thalib mengucapkan kalimat thayyibah. Kenapa? Karena hidayah itu hanya Allah yang memberikan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Rasul berharap bahwa apa itu namanya pamannya itu dapat memperoleh hidayah akhir hayatnya, jelang akhir hayatnya itu kan Rasul mendampingi terus itu. Dan ada orang-orang kafir Quraisy yang mendampingi. Jadi ketika itu Rasul katakan la ilaha illallah.
Lalu orang Quraisy, kamu harus tetap berpegang kepada moyang kita. Komitmen terhadap nenek moyang kita tetap tidak. Akhir hayatnya paman Nabi Abu Thalib ya itu tetap tidak mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, padahal kalimatnya kan pendek itu. Punya itu kepada Nabi itu sudah Islami banget. Dia melindungi, dia apa ya, dia memuliakan Nabi Muhammad. Tapi kalimat la ilaha illallah dia tidak masuk dalam kriteria yang ini, yang nomor ini turun ya. Jadi tidak masuk dalam kriteria yang nomor 3 ini, bahwa dia akan mendapat fasilitas untuk, kalau memang melihat seperti ini, itu kita semua akan masuk ke dalam surga. Tetapi kan masuknya kapan ya, kesalahan-kesalahan kita. Bersalah dia di penjara kan. Setelah keluar, nah, sama nggak itu orang yang di penjara dengan yang tidak di penjara? Nggak sama. Bahkan kadang-kadang lingkungannya itu yang sudah keluar dari penjara. Harapannya penjara itu kan membuat dia jera kan. Penjara, dipenjarakan, dijerakan. Ternyata tidak jera. Ya, kemudian selama 13 tahun di Mekah, dakwah Nabi mengajak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi selama itu juga Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha, tidak mau. Bisa, tapi tidak mau. Dan selama itu pula orang-orang Quraisy menolak. Ya kan, padahal selama 13 tahunnya, selama itu juga ada orang-orang yang mampu diajak untuk berada di jalan Allah, sehingga seorang yang apa itu, yang apa ini, yang merasa dirinya lebih ya, dia juga punya kedudukan, punya harta seperti Umar, Abu Bakar, itu menjadi seorang yang arif, seorang bijaksana, seorang yang peduli. Itu kejadiannya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini syarat-syarat la ilaha illallah. Pertama adalah ilmu. Syaratnya adalah ada ilmu, yaitu mengetahui tentang bagaimana kan selain Allah. Ya. Selain Allah. Mengetahui yang menafikan jahil, menafikan kebodohan kita. Ya, artinya apa? Bahwa ilmu itu adalah akan mendatangkan kecerdasan. Ya, cerdas kita bahwa Allah itu adalah pemberi ilmu. Maka di dalam kita mencari ilmu, kita harus ingat tentang maha memberi Allah. Dan bagian dari rezeki itu, sehingga doa itu sangat dibutuhkan di sini. Ya. Tapi sisi lain, kalau ini dikembalikan kepada Allah adalah menafikan kebodohan. Kemudian ketika kita berilmu pengetahuan, itu hanya ilmu ansih. Itu tidak boleh. Itu bagian dari ilmu Allah. Bukan ilmu-ilmu itu adalah merupakan satu bentuk pembuktian yang ada di dunia. Bentuk pembuktian. Ilmu bagaimana mengatasi COVID. Ya, itu kan itu harus dicari itu melalui laboratorium.
unsur-unsur yang ada di laporan dan alam semesta ini semuanya yang mencipta itu merupakan petunjuk dari, sehingga Allah itu maha tahu. Kita hanya berdoa ya untuk adhibil basa antasyabi isbi'i, ya Allah, dengan apa datangkan obatnya. Nah, obatnya itu kita cari melalui laborat ya, kemudian penelitian manusia uji cobakan ya, kan ada uji coba ke-1, uji coba kedua, ada relawan yang bersedia untuk menjadi kelinci percobaan. Ini adalah kemudian yang yang ragu-ragu, jangan sekali-kali kita menafikan kekuasaan Allah, keesaan Allah ya, baik rububiyah maupun al-asma wa as-sifat, baik rububiyah ataupun uluhiyahnya ya. Nggak boleh itu kita menafikannya ya. Kita yakin bahwa Allah itu adalah yang memberi rizki, tetapi kemudian keyakinan itu kita hapus sendiri, kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada dewa-dewa ya, karena dengan cara Tuhan yang meminta bantuan kepada paranormal untuk memasangkan susuk supaya nampak bahwa kita itu lebih menarik, sehingga ada produsen untuk memberikan kontrak memberikan dia satu pekerjaan untuk berperan sebagai artis atau dengan bayaran yang tinggi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ini namanya apa? Kita ragu. Kenapa? Karena main dukun itu kan nggak boleh kita. Termasuk minta melakukan manipulasi dengan merubah penampakan kita ya bagi orang kelompok tertentu dengan menggunakan susuk tadi. Beda kalau susuk untuk ini ya, untuk KB ya, itu beda karena disalurkan ke tubuh kita sehingga menjadi lemah sperma ataupun ovum yang masuk ke rahim gitu. Oh, itu tidak terjadi kehamilan. Itu lain, itu bukan keraguan, itu adalah ikhtiar manusia untuk membuat jarak keturunan atau membatasi jumlah keturunan karena melihat situasi kondisi ekonomi ya, kondisi sosial yang seperti ini, sehingga kita tidak bisa terlalu, orang tua tidak bisa terlalu dekat untuk dapat mengawal anak-anaknya, maka dia batasi jumlahnya. Di samping juga faktor ekonomi. Semua itu kan ada perhitungannya, ya. Kemudian qabul, menerima yang menafikan rad, penolakan. Ya. Menerima untuk menafikan Tuhan selain Allah. Ya, atau menerima hanya Allah lah yang esa, kemudian menolak semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi berarti apa? Implementasinya apa? Jadi kita terima semua hukum-hukum Allah yang ada di Sunnatullah ataupun yang ada di Al-Quran. Tapi sisi lain, kita menolak aturan-aturan selain Allah yang bertentangan dengan tadi syariat Allah. Kalau yang tidak bertentangan, tidak apa-apa kita ikuti, karena itu adalah merupakan strategi, ya, strategi di dalam menjalani kehidupan. Ya, menjalani kehidupan. Ya, kemudian ingkiyat ya adalah patuh, yang menafikan tak meninggalkan. Kita patuh itu ya patuh.
yang mentaati perintah dan larangan, tetapi tidak kemudian abai. Abai itu adalah merupakan salah satu bentuk meninggalkan kepatuhan atau melecehkan kepatuhan, itu tidak diperbolehkan. Jadi begitu kita sudah la ilaha illallah, maka kewajiban kita adalah patuh sepenuhnya kepada syariat Allah. Bu, tetapi ternyata saya ada beberapa yang belum bisa dilakukan. Apakah itu kita termasuk tidak patuh? Ya, beristighfar saja. Percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki, hidayah kepada kita. Ya, jadikan itu indah, yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya kan, itu kan ada doanya. Itu adalah merupakan satu cara Allah untuk memberikan petunjuk pada selalu berdoa, ya, di samping juga ikhtiar. Kemudian ikhlas menafikan syirik. Jadi ikhlas, ya, menafikan syirik. Kita komitmen, ya, ditunjukkan dengan perbuatan, ditunjukkan dengan ucapan, ya, kemudian dari perbuatan itu kita tidak pernah mendatangkan Tuhan lain selain Allah. Saya tidak pernah mendatangkan kok, Bu. Saya kan hanya melaksanakan tradisi keluarga bahwa kalau malam Jumat itu kemudian membakar kemenyan. Apa maksudnya membakar kemenyan? Anda harus tahu untuk apa kemenyan itu dibakar. Apakah hanya untuk mendapatkan aroma kemenyan atau untuk yang lain, untuk mengusir roh-roh jahat misalnya begitu. Kalau mengusir roh-roh jahat ya dari diri kita sendiri kan. Dari diri kita sendiri yang harus kita buang. Ya, bukan lalu mendatangkan pembakaran kemudian sebar bunga atau menaruh bunga, itu bukan seperti itu. Karena memang sebetulnya kan adanya Wali Songo yang mentolerir, ya, adanya adat-adat Jawa seperti ketika ketika ada kematian kemudian ada ya, itu sebetulnya memiliki satu filosofi yang tinggi supaya mayat ini dapat berjalan lancar gitu. Dengan adanya bunga semua kan pinggir itu, karena ada yang percaya bahwa bunga itu ada sesuatu, biasanya dia dipadukan dengan doa, ya. Jadi ada cerita ini, seorang yang punya rumah ada lengkong buntunya, atau ada jalan kecil di pinggir rumahnya, itu baunya pesing sekali. Sudah disemprot, ditulis tidak boleh kencing di sini, tetap aja ada kencing di situ. Ya, tulisan dari yang kecil sampai ke besar, bukan tempat untuk kencing, ya tetap saja di situ. Saya nggak tahu ya, katanya dia, saya nggak tahu apakah mereka tidak bisa membaca atau alasan apa kenapa mereka enak aja buang pipis di situ. Nah, terus akhirnya yang dikonsoli bilang gini, udahlah nggak usah repot-repot, kasih aja bunga nanti kan hilang. Ternyata ketika di situ di pojok-pojok itu dikasih bunga, mereka nggak berani di situ karena ada yang masih percaya ya bahwa adanya sesaji itu ada sesuatu yang ada kekuatan di situ, sehingga kalau melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya di situ itu dapat ciloko istilahnya begitu. Nah, itu ternyata ada, ya. Nah, kalau itu kan sebetulnya sudah ada pemikiran itu, sebetulnya sudah ada itu. Ada unsur-unsur syirik di situ. Ya. Jadi kalau memang ada kebiasaan di dalam keluarga untuk membuat sesaji pada hari-hari tertentu, ya, itu sebetulnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ini.
Ya biasanya kalau apa ya, kalau hari apa Mbak, ada yang hafal nggak? Hari apa ketika orang-orang di kampung itu pada membuat bubur abang putih. Bubur abang sama abang putih itu hari apa? Bulan apa? Saya lupa itu. Itu ada itu. Tapi kemudian ini ditolerir oleh Wali Songo, salah seorang Wali Songo. Itu maksudnya adalah menerjemahkan itu sebagai apa ya? Sebagai istilahnya apa? Sebagai ya sebagai ini ada simbol, sebagai simbol. Ya sebagai simbol. Artinya apa? Ketika disebar bunga, bunga itu jangan diinjak-injak sehingga kan orang minggir semua itu. Diberikan kesempatan kepada mayat untuk berjalan cepat tapi tertib ke kuburan. Jadi orang yang jalan itu tidak di depannya mayat karena mayat itu harus dihormati. Ya kan, orang yang duduk kemudian berdiri, orang yang dilewati memberikan salam kepada mayat, ya itu yang harus dilakukan. Orang yang kemudian bulan mayat itu kemudian harus ngeyel di tengah-tengah itu enggak, itu namanya tidak menghormati melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya, kemudian ikhlas, ini adalah ikhlas. Kemudian sidik, jujur yang menafikan kizib, dusta. Kita harus jujur. Ya, tentang kentut misalnya. Meskipun orang lain tidak dengar kentut, tetapi kita kan kentut, ya sudah jangan lakukan sholat. Ya, kok pura-pura sholat gitu. Itu enggak boleh. Enggak ada sholat pura-pura. Nah, gampang di rumah saya sholat lagi, itu enggak boleh. Ya, karena larangan kita sholat dalam kondisi berhadas. Oke. Kemudian mahabbah. Ini sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 10, Bu. Kemudian mahabbah adalah kecintaan kita. Ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus menafikan kebencian. Nah, ini harus hati-hati ketika kita ada musibah, kita dapat cobaan, ya. Jangan terus gerutu, asik welek, ya kemudian menangis. Padahal saya sudah berusaha, utusnya mereka yang diputus cinta, ya tetap aja optimis. Ya sakit-sakit sedikit, kecewa, lumrah ya, tapi jangan diperbesar. Percaya bahwa semua ini adalah merupakan ujian. Harus hati-hati. Lebih baik putus sekarang daripada tidak punya anak. Ya kan? Jadi optimis dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan memang ini petunjuk Allah, memang saya pikirkan masih banyak kok jumlah laki-laki. Dan ternyata menurut data yang ada itu jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Karena perempuan itu banyak, kenapa? Karena banyak yang tua-tua itu bertahan hidup sampai tua sekali itu banyak perempuan itu. Jadi kalau gampangnya orang apa itu menolak poligami itu, kalau memang mau poligami ya cari itu yang tua-tua, jangan cari yang muda-muda, ya yang muda-muda biarkan mereka dapat yang muda, jangan dapat yang tua. Oke. Nah, ini adalah merupakan contoh saja mahabbah pada cinta kepada Allah menafikan kebencian. Ya, karena ada orang-orang yang ketika mendapat ujian sakit, ya mendapat ujian sakit, kemudian saat itu kok kebetulan lingkungannya itu orang-orang Islam itu tidak peduli, yang peduli kok kemudian non muslim, maka kemudian dia menjadi ini sebagai sarana untuk keluar dari agama Islam. Dia murtad hanya karena perhatian dari agama lain. Itu tidak diperbolehkan. Itu namanya dia benci. Ya benci kepada sesama muslim.
Lalu ini dijadikan sebagai modal untuk mengajak keluarganya juga supaya masuk ke agamanya. Ini tidak diperbolehkan. Dan memang kadang-kadang kita sebagai umat Islam itu kepeduliannya kurang. Makanya memang harus dibentuk di dalam satu lokasi kampung itu harus ada itu kelompok-kelompok PKK atau kelompok-kelompok komunitas organisasi di tingkat RT ya, itu harus ada untuk apa? Untuk menangani masalah-masalah sosial tadi, misalnya ada yang butuh bantuan ya lewat rukun warga, lewat rukun komunitas yang ada di tempat itu. Kita saling tolong menolong, bekerja sama untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik mereka sesama agama maupun di luar agama, karena kita sama-sama warga di situ, itu perlu ada. Jadi mereka yang sibuk dengan pekerjaannya itu masih bisa, apalagi sekarang kan pantauannya gampang, itu sekali-kali dibuka gimana informasi apa yang ada dalam rukun kampung ya, dalam komunitas, informasi yang ada di situ kan ada model-model ta'awun, kerjasama yang memang dibutuhkan. Kalau memang butuhannya adalah infak, ya beri sedikit bantuan. Kalau memang kita bisanya memberikan tenaga, ya bisa kita berikan tenaga. Misalnya mencarikan pinjaman kendaraan untuk menuju ke rumah sakit, ya kan? Kemudian mencarikan itu kan, atau kalau BPJS itu harus bayar, mencarikan apa itu yang satunya BPJS itu yang tanpa harus membayar, kan itu ada tingkatan masing-masing. Oke. Syarat-syarat la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya? Yaitu ilmu, harus ada pengetahuan, dan sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberikan syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang bertauhid dan meyakininya. Jadi kita tidak boleh bersyafaat kepada sembarangan ya. Orang yang bertauhid itu siapa? Karena kan orang-orang yang bertauhid itu kan doanya setiap hari kan Robbana atina fid dunya hasanah, itu kan pasti dibaca kan. Nah, itu adalah doa sapu jagat yang mungkin kita juga mendapat dari orang-orang sebelum kita waktu mereka hidup di dunia, sebelum mereka meninggal, mereka sudah berdoa seperti itu. Kita dulu Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun, sehingga kita dilahirkan di tengah-tengah orang Islam. Itu adalah bagian, mudah-mudahan itu adalah bagian juga dari doa-doa yang terkabulkan. Ya, sehingga kita juga sebaliknya harus berdoa yang baik. Dan ini adalah merupakan bentuk ilmu mengetahui ya bahwa yang berkuasa itu adalah Allah. Bahwa Allah itu Tuhan yang Esa, bahwa Allah itulah yang memberi rezeki. Ya, terus ada ilmu bagaimana caranya bersyahadat, dan setelah bersyahadat kita tidak boleh melanggar syahadat kita. Yakin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa fi sabilillah. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah kepada Allah, dan kemudian mereka tidak ragu-ragu, layar tabu, wajahadu, dan berusaha dengan apa? Awalihim wa anfusihim. Oh, ternyata harus berjihad juga ketika kita sudah beriman. Jihadnya dengan apa? Dengan harta mereka. Untuk apa? Untuk berperang? Bukan. Kita sudah bukan waktunya lagi berperang. Ya, itu dengan harta itu kita hendaknya menjaga keimanan orang lain ya, rasa syukur orang lain, supaya mereka tidak kemudian merasa rendah diri. Ya Allah, saya kok tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa membantu saya, padahal dia punya teman banyak ya. Tidak semua teman itu cuek. Kita harus punya husnudzon juga dengan teman ya. Tidak semua orang itu tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Pasti ada yang peduli. Ya, yakin ini adalah merupakan rezeki dari
Allah, sehingga keimanannya itu tetap, ya, tidak ada keraguan pada karunia Allah, pada rezeki Allah, pada keesaan Allah, sehingga ketika kita mendapat musibah kita tetap berikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabul. Sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Nah ini, jadi dalam sejarah itu orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika diajak untuk berla ilaha illallah, mengesahkan Allah, itu mereka tidak mau. Saya tidak mau, saya harus teguh kepada sesembahan-sesembahan nenek moyang. Ini adalah model penghormatan kita kepada nenek moyang kita. Kita tidak boleh keluar dari ajaran nenek moyang. Ya, itu adalah merupakan bentuk penolakan terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menuduh, ya sebentar, bahkan mereka menuduh bahwa Nabi itu adalah hanya seorang penyair, ya, kemudian ingkiat, tunduk dan patuh sepenuhnya, harus kafah, ya, kemudian ikhlas. Tetap ini adalah mengembalikan kepada yang tadi dalam bentuk rujukan yang ada di dalam Al-Quran. Konsekuensi la ilaha illallah adalah beribadah kepada Allah semata-mata tanpa unsur musyrikan. Nah, dan aspek kehidupan kuntum khairu ummah. Dan selanjutnya, ya, adalah keamanan dan petunjuk. Allah menjadikan kamu sebagai sebaik-baik umat itu sudah barang tentu. Allah memberikan keamanan dan memberikan petunjuk. Alladzina amanu walam yalbisu bidulmi, tidak akan mengganti imannya dengan kedzaliman, maka dia adalah tetap aman di dalam petunjuk Allah. Ya, yang kedua adalah dijamin masuk surga. Orang yang sudah la ilaha illallah itu akan masuk surga, ya. Kemudian haram masuk neraka. Ya, sudah barang tentu kalau kita itu tetap pada petunjuknya, maka insya Allah kita akan diharamkan masuk neraka dengan cara masuk surga tanpa hisab. Ya. Nggak deg-degan, nggak kosong. Dihisab itu kosong karena kita setelah melihat catatan ternyata dosa kita itu lebih banyak, kesalahan kita itu lebih banyak dibandingkan dengan kebenarannya yang sudah ditentukan oleh Allah dalam syariat-syariatnya. Maka sama adalah bukan karena amal kita, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat aman dan sejahtera. Nah, karena Rahman dan Rahim Allah itulah maka kita harus setiap hari beribadah kepada Allah, yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan jadikan sholat itu beban. Istighfarlah kalau Anda merasa berat.
Zoom. Oke. Halo. Tolong keluarkan ya. Akan videonya coba untuk dijadikan data bahwa Anda semua sudah kuliah. Sekarang itu daring itu harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, apa ini namanya, absennya dicoret. Yo, yang lain coba diingatkan itu. Ayo, sudah semuanya. Ini waktunya saya sudah habis. PC-nya mana PC? PC Ya, sudah Bu. dipoto? Sudah, Bu. Sudah selesai dipoto. Oke, tadi tinggal 2 materi ya. Cobain saya. Tinggal 2 PowerPoint ya. Ini adalah landasan aspek kehidupan itu ya ini karena memang faktor-faktor ini ya. Kita akan memperoleh petunjuk, kita ikut surga, fasilitas-fasilitas yang akan kita seperti itu. Masyarakat akan aman, sejahtera, ya bahkan ada pendapat ini dari siapa ini? Dari Abdurrahman itu mengatakan bahwa selamat dari kesulitan dunia dan pahalanya meningkatkan dan diterimanya amal soleh kita ya, mudah dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi semuanya itu, semua yang baik-baik itu akan menjadi sesuatu yang indah di hadapan kita sehingga kita senang, ridho untuk melaksanakannya. Yang terakhir adalah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu apa lingkupnya? Diangkat bahwa Allah Maha Pemurah, mengaruniakan berbagai nikmat dan rezeki kepada seluruh hambanya, tidak yang tidak terkira jumlahnya ya, baik kepada orang muslim maupun non muslim, kan begitu kan. Kemudian sikap beriman itu kita menjadi seorang yang pemurah, merendahkan diri itu bukan rendah diri itu menjadi kita tidak punya nyali, itu tidak ya. Maksudnya kita sama dengan yang lain. Menjauhi maksiat, kasih sayang pada sesama makhluk, kasih sayang kepada orang lain, bersyukur, itu yang dapat kita lakukan ketika betul-betul tauhid itu ada pada diri kita, maka kita memahami bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman. Buktinya adalah Allah menciptakan bumi langit, ada kejadian siang malam yang terus berganti ya. Coba kalau malam terus ya, bagaimana kondisi kita? Ya, biaya akan semakin banyak karena lampu harus 24 jam nyala ya, kemudian juga mungkin aktivitas binatang-binatang yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita juga akan berubah ya kan. Kalau terjadi apa itu namanya gerhana matahari aja kita melihat ya, hewan-hewan yang harus pulang pada maghrib, meskipun itu belum maghrib mereka sudah pulang itu. Jadi akan terjadi perubahan aktivitas, mencipta matahari, bulan, planet, kemudian menciptakan manusia, memberikan nyawa, memberikan ruh juga, menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian ilmu Allah maha tinggi, rezeki Allah juga tidak terhingga, karena tubuh kita diberikan karunia tubuh badan yang sangat sehat dan luar biasa, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga manfaatnya akan jauh lebih banyak alam semesta ini. Kemudian yang sangat penting sekali adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran ini ada sinyal-sinyal kehidupan untuk kita sejahtera, untuk kita damai, untuk kita bahagia dunia akhirat. Ya, saya kira sudah
waktunya saya izin ya, karena waktunya sudah jam 10 lebih. Mohon maaf, saya stop stream. Ya, kemudian saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi